Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan ibu di dalam pembelajaran kimia. Masih tetap semangat kan? Nah, walaupun kita pembelajarannya daring, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol COVID. Sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dengan sekeliling. Dan jangan lupa berdoa supaya wabah COVID ini cepat selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi dan pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang lalu kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon. Minyak bumi merupakan pengaplikasian senyawa hidrokarbon di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Memahami bagaimana cara pengambilan minyak bumi dari perut bumi. 2. Memahami bagaimana penggunaan daripada masing-masing bahan bakar di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Memahami dampak daripada pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini diperlihatkan bahwa minyak bumi diperoleh melalui proses pengeboran yang dilakukan di lepas pantai. Nah, dengan alat seperti yang ada di gambar ini, minyak bumi diambil dalam bentuk minyak mentah yang kemudian akan diolah melalui proses destilasi bertingkat. Nah, ini merupakan gambar dari proses destilasi bertingkat. Minyak mentah yang diperoleh melalui pengeboran dimasukkan ke dalam tungku, kemudian dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi sehingga diperolehlah bahan bakar dengan tingkat titik didihnya masing-masing. Yang pertama, titik didih terendah merupakan jelaga LPG, kemudian nafta, lalu gasolin atau bensin, lalu kerosin atau minyak lampu, kemudian minyak solar atau diesel, lalu kemudian ada parafin yang dimanfaatkan untuk lilin, kemudian yang terakhir adalah residu yang dimanfaatkan untuk mengaspal jalan raya. Reaksi yang terlibat di dalam penggunaan bahan bakar minyak bumi merupakan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan reaksi yang melibatkan oksigen. Nah, reaksi pembakaran akan menghasilkan pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna merupakan reaksi pembakaran yang menghasilkan senyawa CO2 atau karbon dioksida dan senyawa H2O atau air. Di samping itu juga menghasilkan produk samping adalah SO2 ataupun belerang dioksida. Sedangkan pembakaran tak sempurna merupakan pembakaran yang terjadi apabila oksigen di dalam reaksi pembakaran tidak cukup, sehingga akan menghasilkan senyawa CO ataupun karbon monoksida dan unsur C. Baik pembakaran sempurna ataupun tidak sempurna sama-sama memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Contohnya, senyawa CO atau karbon monoksida merupakan senyawa yang bersifat racun di mana dapat menimbulkan rasa sakit pada saluran pernapasan ataupun paru-paru. Kemudian senyawa CO2 ataupun karbon dioksida. Apabila karbon dioksida meningkat di dalam udara, maka akan mengakibatkan udara semakin panas ataupun pemanasan global.
Oksida nitrogen. Campuran oksida nitrogen merupakan senyawa yang tidak begitu beracun pada manusia, akan tetapi dapat menimbulkan fenomena asap kabut yang dapat mempengaruhi pada pengguna jalan raya. Oksida belerang. Apabila senyawa oksida belerang masuk melalui saluran pernapasan, maka akan membentuk senyawa asam sulfit yang dapat merusak jaringan, kemudian menimbulkan rasa sakit, dan akan menjadi asam sulfat yang berlebih, kemudian yang disebut dengan hujan asam. Demikianlah dampak-dampak daripada hasil pembakaran yang terjadi secara sempurna ataupun tak sempurna. Sampai di sini anak-anak ibu paham semuanya? Baik, ibu harapkan semua dapat memahaminya dengan baik walaupun tidak sebaik seperti kita tatap muka. Ya, baik. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga imunitas tubuh supaya kita tetap sehat dan melalui wabah ini dengan selamat. Nah, sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.